Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sinergi mitra PT BES di seluruh Indonesia, baik dari Sabang maupun sampai Merauke. Jumpa lagi dengan saya Haji Mamunir, sebagai konsultan Eco Farming dari PT BES. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Kebetulan ini hari kedua ya bulan puasa, tapi tidak mengurangi aktivitas kita, tetap berjalan. Apalagi para petani tetap harus melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah biasa dilakukan di sawah. Alhamdulillah hari ini adalah hari pas pemupukan ketiga Eco Farming. Makanya bisa dilihat nih, Pak Kriswanto sedang mempersiapkan aplikasinya di lahan saya, di lahan sawah. Baik Bapak Ibu sekalian, perjumpaan hari kali ini adalah kita akan sedikit banyak mengupas tentang eco farming, dan rasanya eco farming tidak habis-habisnya terus kita bahas, karena memang selain unik, manfaatnya luar biasa, buktinya pun banyak di mana-mana. Artinya sudah setidaknya diakui lah oleh beberapa petani yang sudah mencoba. Lain cerita kalau petani yang nggak pernah mencoba. Tapi ingat, petani yang cerdas ya adalah petani yang selalu mau mencoba sesuatu yang menjadi solusi. Dan petani yang hebat bukanlah petani yang selalu mau berdebat. Apalagi berdebat itu tanpa bukti dan fakta. Yang jelas, petani yang sukses adalah petani yang memiliki jiwa dan mental sebagai pengusaha pertanian itu, saudara-saudara sekalian. Baik, untuk kita awali berkaitan dengan eco farming, ada dua hal di dalam kandungan utama eco farming, yaitu ada unsur hara dan ada mikroba. Tentunya mikroba yang bersifat positif. Alhamdulillah kita tadi lihat sendiri di lahan kami ini, ternyata bebek aja seneng. Bebek aja seneng ke lahan yang aman, nyaman, ramah lingkungan. Mereka selain senang ada di lahan kami, rupanya dia mencari keong ya. Keong untuk mengurangi lah populasi keong yang mengganggu tanaman padi. Oke, yang selanjutnya berkaitan dengan eco farming yang perlu kami sampaikan bahwa ternyata dengan keunikannya eco farming dan juga setelah dilarutkan, eco farming itu, nah ini bentuknya yang sudah dilarutkan. Ada beberapa cara-cara yang umum dan ada yang khusus. Nah, yang umum biasanya petani itu disemprotkan, ya, disemprotkan baik itu ke lahan maupun ke tanaman itu sendiri. Itu yang umum, itu disemprotkan. Saya kira yang umum ini sudah tidak aneh lah. Yang penting kemarin saya seperti bahas tentang 5T, yaitu tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat cara, dan tepat formulasi. Nah, di sini yang penting itu 5T-nya harus tepat. Metode yang tadi umum itu penyemprotan maupun penyiraman sudah ada umum lah. Ada teknik khusus, yaitu bagaimana kita pemupukan eco farming dengan cara yang rada unik, Pak. Yang unik, yaitu dengan cara ada istilah sistem biopori. Nah, biopori ini biasanya itu dilakukan di lahan-lahan perkebunan, kebun sawit, kebun karet, dan lain sebagainya. Di mana biopori ini sebetulnya berasal ataupun mengandung satu definisi ya. Bio itu hidup, pori itu adalah rongga-rongga tanah. Jadi istilah biopori itu sebenarnya adalah rongga-rongga tanah atau pori-pori tanah yang sudah secara alami
dibuat oleh fauna ataupun biota tanah yang ada di lingkungan tersebut. Mulai dari cacing, ada lagi rayap, ada lagi binatang lainnya. Ternyata pori-pori ini sangat bermanfaat untuk sirkulasi udara maupun sirkulasi air. Nah, rupanya di balik sistem biopori yang tadi alami itu bisa dimanfaatkan untuk pemupukan, khususnya tanaman tahunan. Jadi yang dimaksud biopori dengan sistem pemupukan biopori tersebut adalah bagaimana kita membuat lubang di sekitar tanaman itu sendiri minimal ada 4 sisi dengan ukuran 2 in, kedalaman 30-50, terus dibuat sedemikian rupa supaya seimbang, dan setiap lubang biopori tersebut dilarutkan ini kurang lebih setengah liter. Jadi kalau 4 lubang berarti 2 liter. Tentunya ini udah dicampuri dengan biang ya. Ini biangnya. Ya. Nah, untuk pembuat biopori ini ya, itu dilakukan sesuai dengan interval waktu ya kurang lebih sekitar sebulan sekali. Sebulan sekali. Dan yang berikutnya berkaitan dengan sistem yang khusus ini adalah sistem pemupukan injeksi, yaitu sistem di mana sasarannya adalah jaringan yang ada dalam batang. Kalau tadi biopori itu sasaran adalah tanah, di mana tanah itu supaya lebih cepat diserap oleh tanah, makanya kedalaman biopori tadi sampai 30-50 cm. Nah, yang injeksi ini sasarannya bukan ke lahan atau bukan ke akar, tetapi langsung ke jaringan batang. Jaringan batang ini yang dimaksud adalah pembuluh silem, pembuluh kayunya. Nah, sistem injeksi ini gambaran umumnya begini ya. Jadi kita membuat lubang dengan cara dibor ke tanaman tahunan yang diameternya udah besar ya. Contoh yang tanaman itu ya, ini contoh saja ya Pak ya. Ini contoh adalah nah ini sebesar inilah misalnya, atau tanaman lainnya. Nah, udah cukup. Selanjutnya dengan cara pengeboran itu dimana kemiringannya adalah 45 cm, 45 derajat. Nah, setelah dibuat bor dengan kedalaman kurang lebih sekitar antara 10 cm atau mungkin 15 cm tergantung seberapa diameter daripada tanaman itu sendiri. Jadi kita menyesuaikan kedalamannya itu minimal ya sekitar 10 sentian, bisa lebih. Yang penting jangan tembus aja ke bagian permukaan di sebelahnya, intinya seperti itu. Terus bagaimana caranya? Jadi larutan biang ini nanti dimasukkan ke dalam lubang yang tadi dibor, tapi supaya lebih ini digunakan biasanya dengan paralon ya, paralon ataupun selang, sama aja lah. Yang penting gimana caranya ini larutan ini bisa masuk ke dalam jaringan yang dalam batang. Nah, ini efektivitasnya akan lebih bagus lagi. Kenapa? Karena masuk ke sel-sel jaringan tanaman di mana dia langsung diangkut ke daun. Dan di dalam batang tanaman itu ada 2 jalur, yang mana jalur untuk menutrisi yang dari akar naik ke daun, atau dari hasil fotosintesis ataupun energi yang dibuat dari daun turun ke batang, di mana untuk memperbesar tanam itu sendiri tumbuhannya. Jadi yang dibedakan ada lapisan silem, ada folem. Nah, di sini yang kita maksudnya adalah silem, yaitu lapisan kayunya. Nah, ini biasanya dilakukan yang sudah umum di kelapa sawit dan karet. Nah, sistem injeksi ini lebih efektif, lebih murah, artinya lebih mudah, dan tidak memakan biaya yang cukup, terutama tenaga kerja ya, hanya cukup dengan menuangkan aja. Terus lagi sistem injeksi ini lebih aman, terutama baik itu di musim kemarau maupun musim penghujan sama saja. Kenapa? Karena larutan pupuknya masuk ke dalam
saluran itu dan ditutup rapat. Ya ibaratnya kayak kita ini bisa aja kita lubangi, bisa masukkan ke situ, kita taruh di situ juga bisa. Atau memang kalau itu kedalamannya sudah mencukupi, bisa langsung tanpa harus dibantu dengan botol tambahan. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada sistem yang namanya suntik ya. Suntik itu hampir mirip dengan injection, cuman bedanya kalau injeksi dengan lubang yang agak besar, kalau suntik itu seperti kita suntikan. Nah ini suntikan ini biasanya digunakan untuk tanaman pisang. Kita ambil contoh tanaman pisang, yuk kita lihat. Ini tanaman pisang seperti ini nih. Ini tanaman pisang ini bisa kita praktekkan bagaimana untuk pemupukannya, yaitu dengan cara menyuntik bagian pelepah nomor 3 dari paling atas. Anggaplah ini paling atas dari ini ya, 1, 2, 3. Nah ini nih yang ketiga nih kayaknya nih, yang sempat putus, tapi seharusnya yang nggak putus ya, yang masih utuhnya disuntikkan di sini yang ketiga, 1, 2, ketiga. Nah disuntikkan berapa cc? Itu 10 cc. Terus yang berikutnya ini bekas ini dipangkas. Ini kebetulan sudah putus ya. Sudah putus, harusnya sudah diputus. Lalu dibuatkan larutan dalam bentuk kantong plastik, lalu diikatkan di sini. Nanti ini buahnya akan membesar dan cepat. Nah, ini salah satu praktek secara sistem suntik. Dan ini sangat unik. Jadi kalau pisang ini sebenarnya tanpa dibubuk udah bagus. Ini nggak dibubuk, bagus. Nah yang terpenting bagaimana ini buahnya ini bisa maksimal. Oke, sahabat sinergi, itu beberapa teknik pemupukan. Mungkin ke depan mungkin ada perubahan teknik pemupukannya lebih canggih lagi dengan drone. Bisa aja. Drone itu dia pesawat kecil, dimana dia tuh bisa memberikan semprotan yang halus tanpa kita harus nyebur ke sawah. Jadi itu kebetulan saya nggak punya alatnya untuk drone ini, ya mungkin nanti next time lah, mudah-mudahan kedepannya dapat reward beli kadir drone nantinya, begitu. Oke. Sahabat sinergi, itu saja dulu berkaitan dengan pengenalan ataupun berkaitan dengan cara teknik pemupukan baik di tanaman padi, tanaman tahunan dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Eco farming memang sungguh luar biasa, dan kedepannya mudah-mudahan ini menjadi satu impian ataupun satu harapan bagi para petani kita semua. Rasanya itu nanti begini, petani tanpa eco farming ngapain kita harus bertani kalau tidak dengan eco farming? Nggak ada bedanya. Dulu itu petani kalau tidak dengan pupuk kimia berarti bukan mupuk. Nah nanti itu terbalik, kalau tidak dengan eco farming berarti bukan mupuk. Itu saja sahabat sinergi, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama kembangkan, kita kenalkan eco farming kepada petani Indonesia secara keseluruhan, mulai dari Sabang maupun dari Merauke. Sahabat sinergi, kita sudahi dulu. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eco farming, lahan subur, petaninya makmur. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa ya like, comment, share, and subscribe agar video ini terus berkembang dan bermanfaat. Salam petani cerdas, eco farming, lahan subur, petani makmur.